Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana selaku radio host dari Suara Sidoarjo di program Jatim News Today edisi 11 Oktober 2021 yang disiarkan langsung serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan juga tentunya Suara Sidoarjo. Ya, sahabat, untuk mengawali breaking news update Jatim News Today di edisi kali ini, tentunya kita akan bergabung bersama beberapa reporter kita dari berbagai daerah di Jawa Timur. Mungkin yang akan pertama kali akan selaku Suara Sidoarjo yang akan mengupdatekan informasi kepada kami. Tentunya dengan reporter Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo dengan beritanya yang akan dibawakan, yakni puluhan pelajar di Sidoarjo gagal divaksin akibat salah nomor induk kependudukan. Selengkapnya bersama Ilham Dianta. Ombudsman RI Jatim mencatat sudah ada 12 pengaduan dari masyarakat yang masuk ke posko tersebut. Setelah melakukan verifikasi, 6 diantaranya terbukti maladministrasi. Agus Mutakin, Kepala Perwakilan ORI Jatim mengatakan, beberapa di antara laporan itu terkait keberatan peserta atas ketidakkonsistenan informasi persyaratan yang diumumkan di lapangan. Hal itu terjadi di dalam proses administrasi pendaftaran ASN yang diselenggarakan oleh BKD Gresik. Tetapi setelah disampaikan, tim BKD Gresik responsif dan diloloskan peserta yang mengadu. Ini membuka posko penanganan pengaduan masyarakat di Ombudsman itu mulai tanggal 23 Juli sampai hari ini, dan kami berprogres sampai selesainya masa seleksi CASN. Kemudian hingga per 5 Oktober ini total kami menerima 12 pengaduan. Dari 12 Laporan lain tentang pengumuman yang tidak konsisten adalah perbedaan informasi antara persyaratan penggunaan materai yang ternyata tidak diatur dengan jelas dalam pengumuman pendaftaran. Selain inkonsistensi pengumuman, masih ada sejumlah masalah lain yang dilaporkan oleh calon peserta maupun peserta CPNS ke Ombudsman. Atas pengaduan itu, Ombudsman Jatim menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan. Atas temuan-temuan itu, Ombudsman Jatim memberikan masukan kepada penyelenggara tes CPNS. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo yang mengupdatekan informasi kepada kita tentunya mengenai puluhan pelajar di Sidoarjo gagal divaksin akibat salah nomor induk kependudukan. Dan kita juga akan bergabung bersama Ilham Dianta kembali dari Suara Sidoarjo dengan beritanya yakni mengenai Ombudsman Perwakilan Jatim temukan maladministrasi dalam proses seleksi penerimaan ASN. Selengkapnya bersama Ilham Dianta. Vaksinasi dosis pertama jenis Sinovac ini dilakukan oleh ratusan siswa sekolah menengah kejuruan SMK YPM 7 Tarik Sidoarjo di halaman sekolah setempat. Dari 286 siswa yang mengikuti vaksin, ada sekitar 12 anak yang tidak dapat melakukan vaksinasi dikarenakan terkendala pada nomor induk kependudukan. Dikarenakan tidak bisa mengikuti vaksin, petugas menyarankan para siswa untuk pulang dan segera mengurus kendala tersebut di Dispenduk Capil. Para siswa yang tertunda vaksinnya mengaku kecewa karena vaksin yang dinantikan belum bisa diterima. Nomor nik saya salah dan nggak bisa terdaftar. Terus gimana perasaannya? Ya, perasaan saya sih sedikit kecewa ya, karena ini kan vaksin pertama saya, dan ya apalagi di sekolahan ya tidak bisa. Saya sangat kecewa sekali. Entry datanya nggak bisa keluar. Itu solusinya gimana, Bu? Solusinya kita arahkan ke kecamatan untuk mengurus kembali, kemudian nanti bisa melaksanakan vaksin di setiap mana yang diadakan vaksin, mungkin di puskesmas. Sementara itu, menurut Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo, Redi Kusuma, kendala NIK memang seringkali dijumpai di masyarakat saat melakukan vaksinasi. Hal itu ditengarai kekeliruan angka atau huruf pada NIK peserta vaksin.
Meski begitu, bagi masyarakat yang mengalami kendala vaksin bisa melakukan konsolidasi NIK ke plafon Dukcapil atau melihat informasi melalui media sosial di Spenduk Capil Sidoarjo tanpa datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Cukup melalui gadget, segala permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan selesai. Jadi yang pertama memang ada beberapa masyarakat ya, khususnya yang nicknya tidak ditemukan pada saat dia akan melakukan vaksin. Ya, memang kami di Dukcapil khususnya di seluruh Indonesia dan juga sesuai dengan arahan Pak Dirjen, memang kalau misalnya seperti itu memang itu menjadi tugas kami untuk melakukan konsolidasi. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo dengan informasinya mengenai Ombudsman. Perwakilan Jatim temukan maladministrasi dalam proses seleksi penerimaan ASN. Kita bergeser ke reporter Kiki Desilia, Ayu Hamija dari Suara Madiun dengan beritanya yang akan diupdatekan mengenai Wali Kota Tinjau vaksinasi massal bagi pelajar di Sun City. Selengkapnya bersama Kiki Desilia dan Ayu Hamija. Percepatan vaksinasi di Kota Madiun semakin dioptimalkan. Kali ini, pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan Polres Madiun Kota dan Angkatan Muda Muhammadiyah AMM Kota Madiun menggelar vaksinasi massal yang menyasar pelajar dan masyarakat umum. Total sasaran yang menjadi target vaksinasi sebanyak 1.000 orang. Wali Kota Madiun Maidi saat ditemui usai meninjau pelaksanaan vaksinasi mengatakan, saat ini vaksinasi di Kota Madiun sudah menyentuh angka 90% sekian. Untuk sisanya akan segera dikebut sehingga target 100% segera tercapai. Sementara itu terkait vaksinasi pelajar, Wali Kota menyebut saat ini seluruh pelajar sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Beberapa yang belum mendapatkan vaksinasi dikarenakan masih menunggu waktu, pasalnya terdapat beberapa siswa yang ada baru sembuh dari paparan COVID-19. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengatakan mulai besok pemerintah Kota Madiun akan menggelar pengecekan rapid antigen di setiap sekolah secara acak. Pengecekan rapid antigen akan dilaksanakan setiap hari. Lewat pola-pola tersebut diharapkan kondisi yang sudah baik di Kota Madiun dapat terus dipertahankan dan segera menuju ke level 1. Sehingga seluruh aktivitas dapat berjalan, tentunya dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah kota juga telah menyediakan gerai masker gratis yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Gerai masker tersebut sengaja ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang ada di Kota Madiun, seperti salah satunya di Jalan Pahlawan. Ya, jadi Kota Madiun itu sudah 90,42%. Saya kebut biar mencapai 100%, dan hari ini alhamdulillah bahwa terus turun ya. Di rumah sakit cuma isi 1 dan 3 yang kosong, lah. Artinya bahwa kalau ini sudah saya vaksin semua, rumah sakit kosong itu memang betul-betul kosong. Nah, untuk mengetahui masyarakat setelah kita vaksin, kita antigen. Itu kita siapkan 70.000 gratis, 14 lab. Nah, kalau itu nanti di antigen ada yang positif, sekarang kita masukkan untuk rumah sakit kita kosong. Jangan sampai positif ada di rumah, nular lagi nanti. Dalam kesempatan yang sama, tak lupa Wali Kota juga membagikan susu kepada para pelajar dan masyarakat umum yang mengikuti vaksinasi. Pemberian susu tersebut diharapkan mampu menjadi asupan peningkat imunitas tubuh. Kiki Desilia, Ayu Hamijaya, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun dengan informasinya mengenai Wali Kota Tinjau vaksin massal bagi pelajar di Sun City. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada dari Suara Gresik dengan reporter Reina Nevada. Dengan informasinya, tingkatkan pelayanan di masa pandemi, RSI Nyai Ageng Pinanti resmikan Pemkab Gresik. Selengkapnya bersama Reina.
Layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Gresik terus berbenah. Hal tersebut ditandai dengan adanya peresmian pembangunan Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinati yang dulunya merupakan rumah sakit ibu dan anak. Dalam peresmian tersebut dihadiri secara langsung oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani. Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh selaku Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergitas dari berbagai pihak, baik MWC-NU, masyarakat, dan terutama pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinati dibangun sejak tahun 2020 hingga akhirnya rampung dan bertransformasi menjadi rumah sakit umum kelas C. Rumah sakit ini mengalami perluasan lahan yang awalnya 2.500 meter persegi menjadi 2.800 meter persegi dengan bangunan 4 lantai seluas 4.500 meter persegi dengan mengusung konsep small in modernity, yaitu kecil tetapi modern. Pembangunan dan transformasi Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinati ini merupakan salah satu living monument yang dibuat dalam rangka 100 tahun NU. Fandi Ahmad Yani selaku Bupati Gresik juga berpesan kepada seluruh MWC di Kabupaten Gresik untuk bergeser dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Senada dengan Bupati Gresik, Dr. Erwin Astatriono selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga menggarisbawahi pentingnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya Reina Nevada dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih reporter Reina Nevada dari Suara Gresik dengan informasinya, yakni tingkatkan pelayanan di masa pandemi. RSI Nyai Ageng Pinati diresmikan oleh Pemkab Gresik. Kita bergeser ke reporter yang terakhir, ada Fathan Hadi dari Persada Blitar dengan beritanya yang akan diupdatekan mengenai ziarah ke makam Bung Karno. Gubernur Jatim berpesan agar masyarakat mengikuti jejak teladan para pahlawan. Selengkapnya bersama Fathan Hadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan ziarah ke makam Bung Karno, Kota Blitar pada Senin 11 Oktober 2021. Ziarah ini merupakan rangkaian HUT Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-76 yang jatuh pada 12 Oktober 2021. Saat ziarah, rombongan ziarah gubernur didampingi oleh Forpimda Blitaraya, baik Bupati Blitar, Rini Syarifah, Wali Kota Blitar Santoso, serta unsur dari TNI dan Polri. Usai ziarah, Khofifah menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa, terutama warga Jawa Timur, agar menghargai, menghormati, dan mengikuti jejak teladan dari jasa perjuangan serta pengorbanan para pahlawan. Satu di antaranya pahlawan nasional yang juga proklamator kemerdekaan Presiden RI Insinyur Soekarno. Dalam ziarah, Khofifah bersama rombongan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, berharap kemenangan sudah sangat dekat. Kita ini berjuang saat ini melawan sesuatu yang tidak tampak, melawan pandemi COVID ini, virusnya tidak tampak. Insya Allah kemenangan sudah dekat, karena hari ini 32 kabupaten kota di Jawa Timur, 32 kabupaten kota di Jawa Timur menurut asesmen level Kementerian Kesehatan sudah level 1. Tinggal 6 yang level 2. Tidak hanya itu, per 10 Oktober 2021, berkat kerja keras semua pihak, angka kematian di Jawa Timur tinggal 3 orang. Diharapkan akan terus melandai dan kematian menjadi 0. Dari Blitar, Fathan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih reporter Fathan Hadi dari Persada Blitar. Dengan informasinya ziarah ke makam Bung Karno, Gubernur Jatim berpesan agar masyarakat mengikuti jejak teladan para pahlawan, dan merupakan penutup dari reporter kami yang sudah mengupdatekan informasi mengenai Jatim News Today. Kita masuk ke segmen kedua, yakni mengenai kabar Arena PON 20 Papua. Ya sahabat, kita masuk ke segmen kedua, yakni mengupdatekan informasi mengenai kabar Arena PON 20 Papua. Dan tentunya dengan bergabung bersama beberapa reporter dari Jatim, Jawa Timur tentunya. Yang pertama ada Egan Surya Hartaji yang akan mengupdatekan informasi mengenai kantor berita antara Kalakan Bali dan tim basket putri
Jawa Timur rebut medali emas. Selengkapnya bersama reporter Egan Surya Hartaji. Pertandingan bola basket 5-5 putri PON Papua memasuki babak final. Jawa Timur dan Bali bersaing menjadi yang terbaik untuk mendapatkan emas pada cabang olahraga tersebut. Pertandingan final diselenggarakan di Mimika Sport Complex, Mimika, Papua pada Sabtu 9 Oktober. Pada kuarter pertama, Jawa Timur unggul tipis dari Bali 15-16. Jatim kembali merebut kuarter kedua dengan skor 32-25. Kuarter ketiga, Jatim tampil menekan, membuat Bali tidak berkembang hingga papan skor tertera 50-30 untuk keunggulan Jatim. Di kuarter keempat, Bali belum dapat mempertipis ketertinggalan secara signifikan, hingga harus puas dengan skor 56-37. Pelatih basket putri Jatim, Lena, mengatakan para pemainnya berlaga dengan baik dan bermental kuat, sehingga dapat memenangi pertandingan. 96. Ini kembali mendapatkan emas, coach, mungkin seperti apa hadiah terbesar buat ini di tengah pandemi? Yang pasti kita akan buat buktiin ke Jawa Timur, sudah berapa tahun kita nggak pernah emas. Ya inilah tahun selama pandemi persiapan kita udah 2 tahun kita membuktikan ini. Tegang nggak sih, kita malah excited, kayak kita udah nantiin momen ini lama, kita udah latihan 1 tahun, kita sama-sama banyak yang dikorbanin, ada yang korbanin kuliah, kerja, jauh dari rumah, kita tes camp 1 tahun, akhirnya semuanya terbayar, nggak sia-sia kita korbanin semuanya. Dan tuh anak-anak sih buat final semuanya siap, nggak ada yang gugup, mentalnya bagus semua, kayak siap lah main habis-habisan all out hari ini terakhir. Pada catatan terbaik Jatim pada permainan tersebut, Faizatus Soimah menorehkan 20 poin, 3 rebound, dan 5 assist. Sementara kubu Bali, Sandra Dewi mencetak 11 poin, 5 rebound, dan 3 assist. Dari Mimika, Papua, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih Egan Surya Hartaji dari Kantor Berita Antara yang mengupdatekan informasi mengenai kabar PON 20 Papua. Kalahkan Bali, tim basket putri Jawa Timur rebut medali emas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Ada Hendrik Julius dari kontributor yang berada di PON 20 Papua yang akan mengupdatekan informasi mengenai kalahkan DKI Jakarta yang berisi atlet pelatnas Jawa Timur rebut juara di bulu tangkis beregu putri dan raih medali emas. Selengkapnya bersama Hendrik Julius. Dari lapangan Gor Waringin, Kota Jayapura, Anda sedang menyaksikan pertandingan final bulu tangkis beregu putri PON ke-20 Papua. Partai final hari ini mempertemukan tim DKI Jakarta melawan Jawa Timur. Pertandingan final hari ini dibagi dalam 3 babak, yaitu 2 partai tunggal dan 1 partai ganda. Di partai tunggal pertama, DKI Jakarta menurunkan Ruseli Hartawan melawan Sri Fatmawati dari Jawa Timur. Dan babak pertama ini dimenangkan oleh tim Jawa Timur dengan strike game 15-21 dan 16-21. Di partai kedua, DKI Jakarta menurunkan Stefani Wijaya untuk melawan Desima Akmar Syarafina yang mewakili tim Jawa Timur. Di partai tunggal kedua ini, game pertama dimenangkan oleh Desima Syarafina dengan skor 18-21. Sedangkan game kedua dimenangkan Stefani Wijaya dengan skor 21-17. Dan rubber game kembali dimenangkan oleh Desima Syarafina dengan skor 20-22. Kan DKI juga lebih diunggulkan kan, jadi kita lebih nating tulus, kayak mainnya lepas aja, terus nggak mau kalah semangat dari
yang dari tim DKI gitu. Setelah ini kan besok masih ada perorangan ya. Iya, gimana lagi? Jadi yang mau fokus di perorangan dulu. Mudah-mudahan ya dapat hasilnya yang terbaik lagi. Dengan kemenangan ini, tim Jawa Timur berhasil menambah 1 medali emas dari cabang bulu tangkis bergu putri. Disusul tim DKI Jakarta yang memperoleh medali perak dan medali perunggu diraih oleh 2 tim, tuan rumah Papua dan Bali. Baik, terima kasih reporter Hendrik Julius, kontributor Jayapura, dengan beritanya mengenai kalakan DKI Jakarta yang berisi atlet pelantas. Jawa Timur rebut juara di bulu tangkis bergu putri dan raih medali emas. Kita bergeser ke reporter dari Persada Blitar, ada Risma Erina dengan beritanya yang akan diupdatekan kepada kita mengenai gulat Jawa Timur borong 3 medali emas, peluang bertambah masih terbuka. Selengkapnya bersama Risma Erina. Tim gulat Jawa Timur hingga kini telah meraih 3 medali emas dan tinggal separuh jalan menuju target yang dicanangkan pada Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. 3 medali emas tim gulat Jatim seluruhnya dipersembahkan para pegulat putri yang telah merampungkan tugasnya di Gor Futsal Dispora Merauke pada minggu kemarin. Diawali Cynthia Eka Arvenda yang membuka keran medali Jatim setelah mengalahkan jagoan Jawa Barat Anissa Safitria pada nomor gaya bebas kelas 50 kg. Disusul, Chandra Marimar menyumbang medali emas kedua dengan menundukkan Eka Setiawati dari Jabar pada hari pertama. Sedangkan emas ketiga gulat Jatim didapat melalui Faradisa Septi yang berlaga di kelas 76 kg dengan kemenangan cepat atas Indri Sukmaningsih asal Jambi. Tim gulat Jawa Barat menempati peringkat kedua dengan perolehan 2 medali emas yang disumbang Dewi Atia 57 kg dan Karisma Tantri Herlina 62 kg. Sedangkan Banten mencuri 1 medali emas dari 6 kelas putri lewat kemenangan Desi Sinta di kelas 68 kg. Cabang olahraga gulat yang digelar hingga 14 Oktober menyisakan nomor gaya bebas putra dan gaya Greco-Roman yang khusus diikuti oleh para pegulat putra. Dari Blitar, Risma Erina mengabarkan. Iya, terima kasih Risma Erina dari Persada Blitar dengan beritanya mengenai gulat Jawa Timur borong 3 medali emas, peluang bertambah masih terbuka. Dan sebagai informasi tambahan sahabat, bahwasanya Jawa Timur menduduki peringkat ranking kedua di PON 20 Papua dengan perolehan emas 74, perak 63 dan juga perunggu 57. Selamat untuk Jawa Timur yang sudah menaiki ranking kedua. Dan tentunya program Jatim News Today ini menghadirkan informasi arena PON 20 Papua dan juga informasi seputar Jawa Timur. Dan tentunya program Jatim News Today ini bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 11 siang. Dan dengan berita update yang lainnya. Dan terima kasih juga untuk reporter yang sudah bergabung serta radio yang sudah menyiarkan program Jatim News Today. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik, serta Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Terima kasih. Akhir kata, saya Mega Laksana dari Radio Host Suara Sidoarjo. Pamit undur diri, terima kasih, dan selamat siang.